kakak Aul ini pengen menikah. Nauzubillah. Kan tadi kan bahasnya perceraian. Enggak kan, maksudnya kan kayak mau nyambung nikah. gitu mau nikah. Jadi seperti itu blessing people. Jadi kalau misalnya kalian ingin menikah itu dipersiapin secara matang-matang, bukan satu pihak aja, tapi dua pihaknya juga udah harus siap. Nah, Kak, aku juga mau nanya nih, kan banyak banget sekarang tuh kayak misalnya public figure itu dia menikah itu kayak langsung disiarin secara live di televisi. Itu menurut Kakak tuh penting nggak sih? Kalau jawabannya penting nggak sih? Nggak penting. Itu jawabannya. Kenapa? Karena beda ya. Mungkin kalau itu idola kita yang nikah dan dimasukin ke mana? Ke media televisi atau TV itu mungkin penting. Cuman kalau bagi kita untuk apa gitu? Toh juga nikah tuh yang orang tuh nggak harus tahu-tahu amat. Mungkin kalau di budaya kita, kalau nikah kita harus tahu. Karena kalau misalkan nggak tahu, pasti ada omongan tanda kutip, ih dia kan hamil duluan nikah, atau ih kok nikahnya nggak diiniin, nggak diundang atau apa gitu. Jadi lebih kayak memikirkan omongan orang lain sih kalau orang nikah tuh sekarang. Pokoknya yang penting gue nikah. Apalagi sekarang kalau yang public figure itu kebanyakan 100% disponsori oleh Banyak sponsor. Iya, banyak sponsor. Jadi biar naikin nama si brand sponsor ini, naikin brandingnya si public figure ini, ya udah dua-duanya jadi kecipratan aja mumpung. Sama-sama saling menguntungkan. Tapi kalau dibilang penting nggak penting, enggak sih, ngapain? Toh juga udah ada YouTube, Benar. ya kan? Udah ada TikTok, udah ada IG Story. Maksudnya orang pasti juga update gitu dari sekitar teman-temannya, nanti di-up lagi ke TikTok. Kalau misalkan di TV ya itu kurang bermutu sih. Lebih tepatnya kurang bermutu acara pernikahan. Mungkin karena artis yang lagi nge-boom gitu kali ya. Jadi kayak ya udah nikahnya sekalian aja live gitu. Sekalian live. Apalagi banyak sponsor kan. Iya, banyak sponsor. Itu aja mumpung banget. Iya, betul sekali. Jadi kalau di live nggak? Live Zoom nanti teman-teman gue. Oh iya, tahu nggak kalau di TV tuh sekarang banyak banget kayak lo udah habis nikah, terus habis itu kehidupan lo juga di-expose juga gitu sama si channel TV ini. Sumpah gue baru tahu. Sumpah lu nggak tahu Janji Hati? Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Maksudnya itu kayaknya lebih ini deh, menguntungkan acara TV tersebut. Kayak misalnya dia itu live di air misalnya, terus acara tersebut juga di air. Mumpung artisnya itu lagi nge-boom banget, jadi dia masukin nih program khusus ini, apa namanya, mereka berdua yang baru menikah itu ya. Tujuannya adalah untuk naikin rating sih. Iya, naikin rating. Apalagi ada pokoknya sampai hari ini, dari dia nikah 2014 sampai hari ini, sampai gua hafal 2021 tuh berapa tahun, itu sampai sekarang masih ada. Jadi kehidupannya tuh diekspos terus, padahal si public figure ini dia udah punya channel YouTube sendiri dan semua orang bisa nonton gitu dari HP, nggak dari TV. Nah yang sedangkan yang si program TV ini yang janji-janjian itu, janji-janji collab itu, dia sampai hari ini masih ada. Ya ampun, kayaknya lebih enak itu kayak misalnya daily life kan, misalnya keseharian mereka kayak berumah tangga itu lebih enaknya di YouTube nggak sih? Kayak misalnya masuk TV ya emang bener sih cuma naikin rating. Terus juga banyak dipotongnya kan kalau di TV tuh, maksudnya kayak bedanya kalau tayang program tayangan gitu kayak tentang keluarga gitu, kalau di TV tuh banyak kayak ini loh, di setting. Bener, banyak. Sedangkan kalau di YouTube tapi nggak begitu jauh sih. Jadi kalau di YouTube itu kalau misalnya memang dia nangis ya nangis beneran gitu loh misalkan. Tapi kalau di TV ada skenarionya. Ada skenarionya. Nanti misalkan dari ruang tamu lo ke sini ya, dari sini, jadi kayak bener-bener diarahin banget gitu. Beda sama kalau kita nonton acara-acara di YouTube gitu. Sih. Kakak sering nonton TV nggak? Enggak, udah enggak. Sama. Makanya gue bener-bener baru tahu kalau gue tahu acara si pengantin baru itu adalah lihat dari TikTok. Ya. Jadi pas lihat, hah kok ada gitu. Dan channel TV-nya sama kayak si janji-janjian ini. Wow. Gitu. Jadi emang salah satu si channel TV ini memang sangat-sangat memanfaatkan
situasi dan kondisi yang sekarang lagi naik deh. Sayang Gitu. banget sih kayak acara TV tuh Sebenarnya nggak kayak berbobot sih. dipenuhin sama acara-acara yang Dan di TV yang apalagi yang di Kemahadis pengantin baru ini nggak bahasnya tentang ranjang lagi. Aduh, nggak penting banget deh kayaknya. Itu kayak ya udahlah untuk apa sih? soalnya kan acara TV itu kan masuk di segala umur kan, maksudnya kalau misalnya ya untung-untung acara tersebut itu kayak jam tayangnya itu jam malam yang dimana kalau misalnya Anak kecil tuh umur udah pada iya udah tidur. pada tidur. Nah, kalau misalnya siang ataupun sore gitu kan mereka kan kayak emang jamnya buat kayak beristirahat gitu, kalau abis pulang sekolah atau abis bangun tidur siang gitu kan pasti mereka kayak nonton TV gitu. Cuman kalau misalnya acara-acara di TV kebanyakan yang kayak tersebut kayak gitu cuman nggak. Terus parahnya lagi kalau sekarang tuh lu udah nikah nih, udah ditayang di TV. Udah kemarin tuh nikahnya. Ditayang di TV pula. Besoknya ada lagi acara takdir cinta. Takdir cinta Lala Lili. Dengan iming-iming tuh si program ini kayak seolah-olah resepsi lagi gitu. Padahal iya, nih kemarin pokoknya beberapa hari yang lalu kan 2 orang itu kan habis nikah, terus gue nyetel TV cuman kayak emang buat nyetel aja nggak ditonton. Nah gue sambil makan, terus gue liat, buat apa gitu? Dan dia lagi ngebahas ya gitu tentang kehidupan mereka berdua malam pertama kayak gitu. Ya mungkin pas mereka nikah itu rating stasiun TV tersebut itu naik Iya, kali ya, mungkin, terus karena dimanfaatkan buat ini program lagi, masukin program Iya. lagi. Nah, tapi itu salah sih maksudnya. Jadinya orang yang tadinya respect sama pasangan ini gitu kan, jadi apaan sih gitu. Mungkin kalau dibandingin sama si Asia sama yang satu ini better si Asia karena dia nikah ya udah nikah, nggak ada tuh yang namanya acara-acara TV atau enggak takdir cinta, belahan cinta atau belahan jiwa, itu nggak ada. Nah tapi kalau yang ini sifatnya bukan menjatuhkan ya, jadi kayak Kita kayak mana nih yang bermutu atau enggak, ya sebenarnya sah-sah aja kalau nikah mau ditayang di TV. Tapi kalau dalam acara terus-terusan seminggu full, masa ngebahasnya dia terus tiap masa, harusnya misalkan jam 7 malam gue harus nonton ini nih sinetron ini, tapi ternyata ada si takdir cinta ini. mungkin kalau fansnya suka sama ini kayak fine aja kan. Tapi kalau misalnya kita harus yang mikirin aduh, kayak stasiun TV kan itu ininya luas ya, bisa pakai sering ditonton anak kecil kayak gitu-gitu, jadi nggak cuman kayak yang udah emak-emak ataupun yang udah dewasa aja yang nonton TV itu. Jadi menurut kita nggak worth it nggak acara. worth it dan tidak Kalau menurut aku bermutu. sih nggak worth it sama sekali acara-acara kayak gitu. Jadi lebih baik kayak misalnya gunain YouTube-nya Iya, gitu loh. ya udah YouTube-nya aja, kayak cukup ya udah lu nonton YouTube aja deh, atau pantengin aja di Instagramnya gitu. Jangan yang bersifat publik gitu loh, karena ya itu tadi yang benar Nita sampaikan, nggak semuanya nggak semuanya orang tua nonton, pasti anak kecil juga nonton ya kan. Gitu deh. Benar Ada plus minusnya sih kalau nikah live sama nggak nikah live. Ya mungkin kalau misalnya live itu tergantung dari perekonomian artis tersebut, mungkin bisa untuk membayar live acara TV gitu di stasiun TV. Cuma kalau misalnya untuk masukin ke program, apalagi mereka itu ngebahas yang anak kecil yang nggak seharusnya denger, yang nggak seharusnya belum saatnya tahu, itu menurut aku sih nggak terlalu. Sangat-sangat tidak bermutu guys. Ya, Jadi tontonannya mending udah itu aja, main game. Maksudnya yang ini aja, ke tontonan yang Upin Ipin itu bagus. Benar-benar. Pokoknya kalau tontonan yang janji-janji itu di channel itu nggak disarankan sih, apalagi untuk umur-umur yang di bawah 17 tahun itu. Mereka maksudnya nggak harusnya nonton kayak gituan. Itu kan juga nggak penting-penting amat ke hidup si anak kecil ini loh. Gitu. Benar banget. Ya, Setuju sekali. Nah, Blessing People, itu dia tadi perbincangan kita gosip-gosip manja ngomongin tentang pernikahan, perceraian, ataupun pernikahan yang dimasukin ke acara TV, terus program-program acara TV yang nggak seharusnya ditayangkan gitu. Itu ada banyak banget plus minusnya yang kita dapetin, itu persepsi dari kita berdua ya kayak. Jadi kalau misalnya kalian sendiri yang nonton mungkin ada persepsi berbeda, nggak apa-apa,
itu pendapat kalian, cuman kan di sini kita ngungkapin pendapat kita sendiri gitu. Nah segitu aja Blessing People. Terima kasih untuk Kak Aul untuk hari ini yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol, berbincang, gosip-gosip manja. Jadi Blessing People pantengin terus YouTube kita karena bakalan banyak banget hal menarik lainnya, dan jangan lupa cek IG kita di Kacamata Blessing. Bye bye.